Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Nur Sarifah ini dan Iqbal Mujadid. Hari ini kita akan menuju situs Sawangan. Oke, yang kita baru lewati ini adalah jembatan Panus. Di bawahnya ada Sungai Ciliwung. Nah, Sungai Ciliwung ini salah satu sungai utama yang melewati kota Depok ya. Sungai Ciliwung ini memiliki panjang hampir 120 km dari hulu hingga hilir. Hulunya di kawasan Puncak Bogor hingga muaranya di Teluk Jakarta. Oke, sebelah kiri tadi ada KCP Komunitas Ciliwung Panus, yaitu komunitas lingkungan yang peduli dengan Sungai Ciliwung, berupaya untuk konservasi mengenai area Sungai Ciliwung ini. Sebenarnya ada banyak ya komunitas-komunitas, ada KCD Komunitas Ciliwung Depok, ini yang terdekat kita tadi KCP ya. Oke, kita masuk ke Jalan Siliwangi. Nah, Jalan Siliwangi ini adalah salah satu jalan penting di wilayah Pancoran Mas, Kota Depok. Dia sebagai penghubung antara Jalan Margonda dengan jalan-jalan lainnya di Kota Depok. Jalan lebarnya cukup besar, ini ada dua arah. Nah, sebelah kanan kita lihat itu ada SPBU, kemudian ada Rumah Sakit Hermina Depok ya, Depok 2. Oke, kemudian agak sedikit macet tadi. Oke, kita sudah tiba di pertigaan lampu merah. Sebelah kiri itu arah ke Citayam, kita akan belok kanan masuk Jalan Margonda Raya. Nah, Jalan Margonda Raya ini juga jalan utama di Kota Depok ya, membentang 6,5 km yang menghubungkan Depok dengan DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor. Nah, dinamai Margonda ini seorang pejuang muda yang gugur dalam pertempuran melawan Nika Belanda ya tahun 1945 16 Nah, Margonda sendiri ini lahir 1 Maret 1918 di Baros, Cimahi. Nah, dia aktif dalam BKR, AMRI, serta terlibat dalam peristiwa Gedoran Depok. Awalnya Jalan Margonda dibangun tahun 1920 sebagai jalan setapak yang menghubungkan pusat kota Depok dengan stasiun kereta api. Jalan Margonda berkembang seiring pertumbuhan kota. Di sebelah kiri ini ada Balai Kota Depok atau Kantor Wali Kota Depok, merupakan pusat pemerintahan Kota Depok yang terletak di Jalan Margonda. Di sini ada berbagai dinas dan instansi pemerintah seperti Badan Keuangan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oke, kita baru melewati TC Depok di sebelah kiri. Ini adalah pusat perbelanjaan yang lumayan lengkap ya, pusat grosir dengan harga yang terjangkau. Dia buka jam 10 hingga jam 9 malam. Di sebelahnya ada Terminal Depok, merupakan terminal tipe A yang terletak di Jalan Margonda Raya. Terminal Depok melayani angkutan antar kota antar provinsi, AKP, antar kota dalam provinsi, AKDP, angkutan kota atau angkot, dan juga feeder transportasi seperti Transjakarta dan angkutan penumpang ke stasiun KRL. Tadi di depannya ada terminal, itu ada Ciplas ya, Plaza Depok. Ini adalah salah satu pusat perbelanjaan tertua di Kota Depok, didirikan tahun 1996. Dikenal juga dengan Ramayana Mall Depok. Selanjutnya kita berada di flyover Arif Rahman Hakim. Nah, ini adalah yang menghubungkan antara Jalan Margonda dengan ke arah Sawangan ya. Jadi melewati daerah padat Pasar Kemiren Muka. Kita lewat flyover untuk mengurangi jalur kepadatan. Oke, kita terus lurus di Jalan Arif Rahman Hakim, kemudian depan pertigaan kita belok kiri masuk ke Jalan Nusantara Raya. Jalan Nusantara Raya ini adalah salah satu jalan utama di Kota Depok yang membentang dari kawasan Beji hingga Pancoran Mas. Jalan ini punya peran vital dalam mendukung mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi kota. Jadi di sini banyak perkantoran. Nah, di sebelah kanan itu ada Pasar Depok Jaya. Kemudian banyak toko-toko ya di sepanjang jalan ini. Nah, di depan itu ada Masjid Al-Muhajirin. Nah, ini adalah salah satu masjid besar di Jalan Nusantara Raya, Kelurahan Depok Jaya kan Mas ya. Dibangun tahun 1984, didirikan oleh Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, merupakan bagian integral dari pengembangan kawasan Perumnas Depok 1, merupakan salah satu perumahan terbesar di Indonesia. Nah, masjid ini dibangun oleh 45 orang pendiri yang tergabung dengan Yayasan Pembangunan Islam Al-Muhajirin. Nah, kita lewat SMA 1 Depok atau Semansa. Nah, dulu ini adalah SMA saya ya. Nah, siapa nih yang pernah
Semangsa. Oke, ini adalah salah satu sekolah menengah atas negeri yang terkemuka di Kota Depok, terletak di Jalan Nusantara Raya. Didirikan tahun 1976, diresmikan oleh Gubernur DKI saat itu Ali Sadikin. Awalnya SMA 1 Depok ini berada di naungan SMA 1 Bogor. Nah, kemudian berkembang menjadi mandiri, menjadi Semansa. Oke, ini kita masuk pertigaan, kita belok kanan ya. Kalau kiri tadi itu adalah masuk pasar Depok Lama. Nah, pasarnya masih ada, tapi tidak terlalu aktif. Ada toko-toko lama yang menjual berbagai perlengkapan rumah tangga, sepatu, juga ada pasar paginya ya. Kemudian ada Transmart. Nah, kemudian kita belok kanan ya, masuk ke jalan Sawangan Raya. Oke, di sebelah kanan ini ada revitalisasi tepian sungai, pembangunan pagar dan trotoar jadi rapi ya. Kemudian bangunan yang di sebelah kanan ini adalah tadinya itu tempat jualan ikan-ikan hias. Nah, kemudian dia diperbaiki, dirapikan. Jadi di situ orang bisa berbelanja dengan lebih menyenangkan. Ada pusat kuliner juga tadi. Oke, kita masih di Jalan Sawangan ya. Jalan Sawangan Raya. Jalan Sawangan ini salah satu jalan utama di Kota Depok yang menghubungkan Margonda dengan Jalan Raya Parung di Kabupaten Bogor. Jalan ini memiliki peran vital sebagai jalur penghubung antar wilayah dan akses utama menuju kawasan selatan Depok. Nah, Jalan Raya Sawangan dikenal dengan tingkat kemacetan yang tinggi, terutama pada akhir pekan dan jam sibuk. Kemacetan parah sering terjadi di titik kritis seperti exit tol Sawangan, pertigaan Parung Bingung, dan di Tugu Batu. Nah, kita baru melewati mall ya di Kota Depok. Lumayan ada belasan mall di Kota Depok. Di sebelah kanan ini ada Alfa-Media ya, sekolah dan pesantren mulai dari TK, SD, SMP, SMA, tempat perguruan tinggi. Oke, di depan itu ada exit tol Sawangan ya. Jadi kalau lurus kita masih ke arah Parung. Exit tol Sawangan ini adalah pintu keluar utama dari jalan tol Depok Antasari yang mengarah ke kawasan Sawangan, Kota Depok. Nah, exit tol Sawangan ini akses penting bagi kendaraan yang menuju wilayah selatan Depok seperti Bojongsari, Cinere, dan Parung. Tapi keberadaan exit tol ini salah satu penyebab utama kemacetan di Jalan Raya Sawangan, terutama di akhir pekan. Nah, karena kita jalannya siang hari, nah ini udah jam macetnya udah lewat, tidak terlalu macet ya. Oke, kita masuk pertigaan ya, kita belok kanan, ini arah pertigaan Parung Bingung. Nah, di depan itu adalah pertigaan Parung Bingung. Nah, ini adalah persimpangan strategis di kawasan Sawangan Depok yang menghubungkan Jalan Raya Sawangan dengan Jalan Raya Meruyung. Jadi kalau belok kiri itu ke arah Parung ya, kita akan lurus terus masuk ke Jalan Meruyung Raya atau Jalan Limo Raya ya. Nah, Jalan Meruyung ini memiliki panjang sekitar 5,8 km ya. Di jalan ini ada beberapa fasilitas penting, ada kampus UPN Veteran Jakarta, cuma sejauh yaitu arah Jakarta dekat Lebak Bulus. Kemudian di sini ada SD Muhammadiyah Meruyung, ada RSIA Syifa Depok, dan SMAN 6 Depok. Oke, kita melewati sebelah kiri itu ada Masjid Al-Ikhlas ya. Jadi kalau dari pertigaan Parung Bingung, masjid pertama yang cukup besar itu Masjid Al-Ikhlas. Kita lurus terus di jalan Meruyung, kemudian di depan kita akan belok kiri di Gang Manggis. Ya, Gang Manggis ini adalah jalur penghubung ya. Jadi gang kecil ini menghubungkan jalan Limo atau Meruyung ini ke Jalan Muhtar. Oke, di depan kita akan melewati Sungai Pesanggerahan. Nah, Sungai Pesanggerahan ini adalah salah satu sungai penting di wilayah Jabodetabek yang mengalir sepanjang 66,7 km. Sungai ini hulunya di Kabupaten Bogor, melewati Depok, Jakarta Selatan, dan bermuara di Tangerang, Banten. Alirannya melintasi sejumlah kecamatan seperti Tanah Sereal, Bojonggede, Sawangan, Limo, Kebayoran Lama, Pesanggerahan, Kembangan, dan Kebonjeruk. Sebagian besar dari 13 sungai utama yang mengaliri Jakarta. Nah, Pesanggerahan ini punya peran sebagai sistem drainase kota, meskipun sering menjadi penyebab banjir saat musim hujan akibat sedimentasi dan penyempitan alur. Nah, nama Pesanggerahan sendiri berasal dari bahasa Indonesia yang berarti tempat peristirahatan, yang mencerminkan fungsi sungai ini pada masa lalu sebagai tempat singgah para bangsawan atau pelancong.
Selain itu, terdapat legenda lokal yang menyebutkan bahwa di dasar sungai ini terdapat istana jin yang membantu Prabu Kian Santang dalam menyebarkan agama Islam. Dalam upaya pelestarian dan penanggulangan banjir, pemerintah telah melakukan berbagai proyek normalisasi dan revitalisasi di sepanjang aliran sungai ini. Nah, Sungai Pesanggerahan sendiri sebenarnya memiliki keanekaragaman ikan yang lumayan baik ya. Keanekaragamannya cukup tinggi, tapi sejak ada TPA Cipayung yang mencemari, ini cemarannya menurunkan kualitas air sehingga keanekaragaman ikan juga turun di sini. Karena volume sampah nih overload banget di TPA Cipayung, dia bisa mencapai 1.200 ton per hari. Jadi itu bukit-bukit sampah setinggi 30 meter, mengerikan sekali. Oke, saat ini kita sudah ada di Jalan Raya Mutar Sawangan ya. Oke, nggak jauh. Kemudian kita akan belok. Ini udah masuk gang dari Situ 7 Muara ya, atau disebut juga Situ Sawangan. Situ 7 Muara ini adalah danau alami, luasnya sekitar 27,24 hektar. Dia terletak di Kelurahan Bojong Sari Lama, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok. Nah, danau ini memiliki sejarah panjang sejak masa penjajahan Belanda, berawal dari rawa-rawa yang dikelilingi perkebunan karet dan dialiri oleh Kali Putat, yang kini menjadi bagian dari Kali Ciliwung. Situ ini berfungsi sebagai daerah resapan air dan menjadi salah satu dari 23 situ atau danau kecil yang ada di Kota Depok. Nah, saat ini Situ 7 Muara berkembang menjadi destinasi wisata alam yang populer di selatan Depok. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas seperti memancing, berperahu, atau sekedar bersantai di tepi danau. Fasilitas yang disediakan antara lain jogging track, taman hutan kota, alun-alun seluas 2,2 hektar yang sedang dalam tahap pembangunan. Situ ini juga menjadi pusat kehidupan masyarakat sekitar ya, dengan adanya pedagang kaki lima yang menjajakan makanan dan minuman serta petani ikan yang mengelola budidaya ikan air tawar. Keberadaan Situ 7 Muara memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal dan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Oke, kita udah sampai teman-teman di Situ 7 Muara. Ini kan orang outlet ya? Inlet. Enggak, Outlet. Saya masuk gitu. Masuk. Ya. mana? Di mana? Aku tuh di Inlet. Terus di tengah dulu ya. Wah, yang tengah. Ikan dengan cara menggunakan alat tangkap buku payung. Nah, kita sekarang lagi nyiapin pannya. Pannya berupa pelet yang dicampur sama terasi. Nah, ini ada terasi ini nih, kita hancurin. Nah, pelet campur terasi ini ya berdasarkan kita ya paling efektif, terutama mendampingkan ikan kecil. Caranya kita punya air, kita supaya keluar nanti ikan tertarik, jadi nggak peletnya yang keluar.
kaki. Nilai kecil-kecil sama bagus males. Berapa deonya Koder? 4,83. Biasain lah sekian. Tanya apa? Hardness. Berapa? Yang benar, gambarnya disamain dulu kanan kirinya. Jangan di garis yang sama. Garis yang sama. Jadi itu aja. Tulis. Buku mana buku? Berapa nih? Kayak ini dari berapa? Nah, kita oke. Tambah lagi ya.
Berarti mah udah. Ada terus saya dulu. Ya, terima kasih teman-teman sudah menemani kita dalam penelitian analisis keanekaragaman ikan di situ Sawangan atau situ Bojong Sari Depok. Kita sudah sore, ini udah menjelang maghrib ya, waktunya pulang. Kita tadi sudah menemukan beberapa jenis ikan, ada ikan asli dan ikan eksotis ya. Ikan asli diantaranya ikan gabus males, ikan sepat, ikan serem, cupang sawah, ikan nilam, dan julung-julung. Kemudian ada ikan eksotis, ada ikan red devil, nila, dan cere. Pengambilan sampel hari ini Rizky ditemani oleh mahasiswa semester 8, semester 6, dan semester 2. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasamanya. Kita jumpa lagi di next trip, di situ yang berbeda, di tempat yang berbeda, lokasi yang berbeda, waktu yang berbeda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.